masuk. Selamat pagi Bu. Iya, mau di mana? Di sini boleh? Iya, silakan saja juga. Dulu. Oke. Dengan Mbak Selfie ya ini. Iya, Mbak Selfie. Dengan Mbak Selfie. Ini tadi sebelum kesini di mana Mbak? Ini Bu tadi ya ini kan udah nggak siang ya Bu. Tadi Iya. saya habis beli makanan dulu sambil beli minuman, beli es gitu Bu. Oh, sambil ini jalan ke sini. Iya, tadi saya mampir dulu beli di depan itu loh Bu, ada kan yang serba 10.000. Oh, iya. Nah, itu sering gitu loh Bu lewat di FYP saya, di TikTok saya. Jadi saya ingin mencobanya kok rame banget sampai penjualnya nggak kelihatan. Akhirnya saya tadi lihat-lihat menunya banyak banget Bu. Ada dimsum, kemudian ada nasi kayak rice box, nasi kotak, banyak banget macam-macamnya, ada buah juga dan lain sebagainya. Tapi saya tadi mau nyoba itu Bu, kayak nasi mentai gitu, nasi atasnya ada kayak sosis dikasih saus mentai sama ditos. Jadi saya tadi beli itu dulu sambil beli es, beli pop es di dekat sini. Jadi saya bawa air minum sih, tapi kan itu panas banget ya siang-siang ya. Jadi pengen beli es, akhirnya saya beli es gitu. Iya. Oh, jadi ini tadi makan sarapannya pakai yang nasi mentai itu tadi. Iya, makan itu. Walaupun porsinya cuma ya emang 10.000 ya Bu. Iya. Cuma dikit gitu, tapi lumayan kok Bu. Oh, mengenyangkan juga. Lumayan mengenyangkan. Oh iya. Itu jadi pantas saja kok rame banget dan di TikTok itu rame banget Bu. Oh iya. Kemudian ini tadi tapi sebelum dari sini, dari rumah atau ada kegiatan lain? Ini tadi dari rumah Bu langsung ke sini kan sudah janjian. Oh gitu. iya. Niatnya mau ketemu sama teman dulu, tapi ternyata dianya ada kelas juga, jadinya langsung ke sini ketemu sama ibu gitu. Habis makan dulu tadi dimakan di bawah. Kemudian kesininya bawa sepeda sendiri atau ada naik Grab atau gimana gitu? Kan rumah saya nggak jauh ya Bu dari sini ya. Kalau dari sini ke rumah itu sekitar 30 menitan, sekitar 11 kilo kalau dari sini ke rumah. Jadi mulai dari S1 dulu sudah PP pulang pergi bawa motor. Soalnya kalau mau kos juga nanggung kan Bu, maksudku cuma 30 menit juga, kecuali kalau rumahnya 1 jam lebih. Jadi dibawa motor PP setiap hari gitu Bu, nggak kos. Sama kos juga perlu biaya lagi. Iya, betul. Kalau misalnya di jarak dari rumah ke sini gitu berapa menit? Kalau ini tadi kan nggak begitu rame ya Bu, karena Jumat dan juga sudah agak siang, nggak terlalu pagi. Itu cuma 30 menit, kadang juga bisa 20 menit kalau sepi. Tapi kalau pagi jam sekolah atau kita kelas pagi jam 7 pagi itu kan berangkatnya harus jam 6 ya. Itu bisa sampai 45 menit Bu, karena macetnya banyak titik gitu loh Bu, buat banyak ada macetnya. Iya, karena lewat sekolah ini banyak yang nganterin macet. Terus betul. di perempatan itu perempatanya lama macet. Lewat lagi ke sekolah juga macet lagi. Macetnya itu yang bikin lama itu karena macet. Kalau senggang kayak tadi itu 30 menit bisa sampai. Iya. Kota Malang ya. Jadi kalau pagi gitu semuanya kayak keluar kayak mau kemana sih orang-orang itu pagi-pagi keluar gitu. Kalau Jumat tuh biasanya gak sepi kalau siang. Kalau sore baru rame Bu. Iya, pulang hari Jumat, kalau pulang kuliah atau pulang kerja itu justru rame karena yang lain pulang kampung. Kalau rumahnya Blitar dan lain sebagainya, pulang sekolah, pulang kerja langsung pulang kan. Itu pasti karena weekend gitu ya. Weekend. Kalau kayak gini mungkin pagi gitu tuh. Dengan keadaan yang maksudnya perjalanan yang berarti cukup ya, kalau dibilang jauh tapi nggak jauh, dibilang dekat tapi juga nggak dekat. Menjalankan kuliahnya gimana nih? Enjoy atau gimana? Ada ini tuh kayak ada suatu waktu ada capek di jalan gitu, karena kan ya kadang kita bisa pulangnya siang, bisa pulangnya sore gitu, jadi kayak capek di jalan. Apalagi kalau
kemungkinan kita kan juga ada PPL. Iya. PPL-nya kan lebih dekat dari rumah. Oh iya Gitu. iya. Nah, ini kan kita kembali lagi kuliah lagi. Iya. Nah, itu kan kembali lagi jauh dari rumah Iya. lagi. Kalau enjoy-nya enjoy karena anak-anak teman-temannya juga enak-enak. Terus banyak juga temen yang bisa buat jajan. Oh. Kalau istirahat gitu dia jajan-jajan. Jajan. Siapa yang just tip dan lain sebagainya. iya, iya. Atau pulang kuliah siang-siang ngajak makan mie ayam atau bakso sayur deket sini. Oh iya. Gitu. Jadi lingkungan pertemanannya itu enak. Untungnya itu. Tapi kalau jauhnya ya mungkin karena sudah mulai terbiasa kan dari S1 juga sudah PP. Tapi kalau kita kelasnya sampai 4:30 itu juga terasa capek di jalannya. Kadang iri kayak lihat anak-anak yang lain 5 menit udah sampai kos. Saya harus melewati hujan, harus macet dan lain sebagainya. Oke. Untuk aktivitasnya sendiri, kegiatannya kan ini kuliah PBG ya? Iya. Adakah kegiatan lain atau gimana? Selain itu karena selain kuliah saya juga masih untuk menambah pemasukan juga karena kan kita butuhnya banyak. Iya, benar. Di era sekarang saya juga ikut kerja di teman saya sebagai admin. Jadi kerjaannya yang ngirim orderan, kemudian balas pesan dari customer. Kebetulan kerjanya nggak harus onsite, kerjanya bisa di mana aja. Jadi kalau ada pesan dibalas nanti dikirim ke tim-tim yang lain gitu. Mungkin kadang kalau akhir-akhir ini karena kita lagi mendekati UAS dan juga orderan juga banyak, itu aja sih Bu, menyesuaikan dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan ya masih bisa ditangani dengan baik. Wow. Kalau kayak gitu kira-kira kayak menghabiskan waktunya, membagi waktunya gitu, tapi oke. Kurang lebih masih oke. Biasanya pulang kuliah terus istirahat sebentar, terus habis itu mandi, beres-beres, nanti setelah maghrib mulai buka laptop ya, walaupun nggak langsung mengerjakan, tapi mulai buka laptop, nanti mungkin habis isya gitu baru mulai mengerjakan sampai malam dan lain sebagainya. Masih bisa gitu. Enjoy, have fun Ya, gitu juga masih. seru juga soalnya teman-temannya enak-enak gitu buat diskusi ataupun buat main dan lain sebagainya juga nyaman. Oh, dari cerita-ceritanya ini tadi Ibu juga ikut merasakan senangnya, enaknya, enjoynya gitu ya. Apalagi tadi beberapa kali disebutkan terkait dengan kayak bisa keluar bareng, makan mie ayam, bakso sayur deket sini tuh tadi ya. Terus ke kantin jajan bareng gitu ya. Oh, berarti teman-temannya kayak suka kuliner gitu atau memang karena tuntutan perutnya? Karena apa ya, karena kalau ada temennya tuh rasanya beda gitu loh Bu. Biasanya saya kan pulang kuliah tuh beli jajan sendiri karena kadang kayak udah capek banget self reward beli jajan sendiri. Tapi kalau sama teman-teman beda, ada yang ngobrolnya, terus diskusi mau beli apa, jalan bareng-bareng ke kantinnya, walaupun sebenarnya nggak terlalu lapar tapi ada vibes-nya itu loh Bu. Jadinya ikut ya udah. Siapa yang mau kantin? Ayo ikut gitu. Siapa yang mau mie ayam, make bakso sayur dan lain sebagainya. Kayak saya suka itu bareng-bareng sama teman-teman, saya suka itu. Oke. Yang menyenangkan sekali ya. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi konseling kita, di sini Ibu coba memberikan gambaran sedikit saja ya. Jadi di sini tadi sebelumnya kita sudah melakukan janjian gitu ya, sudah ada kontakan di media sosial, di WA gitu. Kemudian di sini Mbak Selfie, bisa dipanggil Mbak Selfie atau Mbak Selfie aja. Ya, saya panggil Mbak Selfie itu ya. Kemudian di sini bisa panggil saya Bu Iza, Mbak Iza, Kak Iza, semuanya terserah mau enaknya dipanggil apa. Mungkin karena biasanya Bu aja kayaknya. Oh ya, boleh panggil Bu juga boleh, senyamannya pokoknya. Nah di sini Mbak Selfie bisa menceritakan semuanya, permasalahannya,
atau mungkin unek-uneknya, atau bahkan kayak ini tadi menceritakan kesehariannya juga yang enjoy, yang menyenangkan kayak gitu, bisa menceritakan ke ibu. Nah di sini ibu akan membantu, membimbing, mengarahkan gitu saja. Namun nanti tetap untuk keputusan akhir, untuk apa ya, untuk yang diinginkan itu tetap nanti kembali ke Mbak Selvi sendiri. Nah untuk waktunya kira-kira kita mungkin ada waktu kurang lebih 30 menit, 35 menitan gitu ya. Apakah kira-kira cukup? Saya rasa cukup. Oh ya, oke. Jadi kalau kita lakukan waktu ini 30 menit, 35 menitan, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya ternyata masih ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita bisa lanjut di sesi selanjutnya gitu ya, di pertemuan selanjutnya gitu saja. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang membuat Mbak Selvi ini ingin datang melakukan konser ini di sini? Baik, silahkan Mbak Selvi bisa menceritakan, namun sebelumnya Ibu izin sambil mencatat gitu ya. Ya Bu, gini sih Bu, kalau saya tuh yang saya rasakan tuh saya kayak di masalah keuangan gitu loh Bu. Nggak apa kan bisa cerita? Nggak apa-apa Oke. sekali. Gini Bu, saya itu kan saya kan masih mendapatkan uang saku dari orang tua, yang walaupun saya sudah bekerja, tapi kan tidak bisa mencukupi kan kebutuhan saya dan keinginan saya sehari-hari. Jadi saya masih dapat uang saku dari orang tua saya. Nah, uang sakunya itu sebesar 1 juta, tapi saya sudah menyisihkan 200 ribunya untuk ke rekening tabungan. Jadi saya berusaha 800 ribu itu bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, tapi kenyataannya baik di bulan ini pun maupun di bulan-bulan sebelumnya, saya tuh sering kayak istilahnya sekarang mau minjam uang tabungan gitu loh Bu. Jadi mentransfer uang yang di tabungan untuk ke rekening saya gitu. Bulan kemarin juga begitu, bulan kemarinnya lagi juga begitu. Tapi bulan ini tuh jauh lebih besar gitu loh Bu dari bulan-bulan yang lainnya. Bahkan bulan ini uang gaji saya yang biasanya langsung saya tabung itu juga saya pakai. Jadi saya kayak kok banyak banget ya pengeluarannya di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya, dan saya kok jadi lebih sering meminjam tabungan ya, kok tidak merasa cukup dengan uang yang sudah seharusnya saya gunakan, sudah cukup dengan 800 ribu itu gitu. Oke. Sebelumnya Ibu izin konfirmasi nih. Eh, dengan artian yang gaji dan yang uang 200 ribu ini akan masuk di tabungan seperti Iya itu. benar. Nah untuk pengeluaran dan tabungan ini apakah dibedakan atau dalam satu tempat atau satu bank gitu? Untuk yang mana pengeluaran? Pengeluaran dan uang tabungan ini tadi? Oh, saya bedakan. Kalau sehari-hari saya pakai bank BRI ya satunya. Iya. Kalau tabungan itu saya pakai bank Jatim. Jadi kalau sehari-hari biar buat beli makanan dan lain sebagainya, jajan dan sebagainya itu pakai pakai BRI aja. Memang seharusnya uang yang di bank Jatim itu tidak boleh disentuh ataupun ditransfer dan lain sebagainya. Seharusnya enggak, karena buat tabungan, entah itu buat dana darurat dan buat kedepannya kan Bu. Harusnya saya pakai yang buat bank BRI-nya saja gitu. Tapi kenyataannya di bulan ini tuh makin besar gitu loh Bu, karena eh, bulan ini saya ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun Mbak Terima Selvi kasih. ya. Jadi waktu ulang tahun tuh kalian punya kebiasaan sama teman-teman saya. Waktu teman saya SMA itu kita bertiga. Jadi kita kebiasaan kayak makan bareng, makan bersama-sama gitu. Tapi ternyata semakin kesini teman saya semakin banyak. Oh iya. Itu jadi saya nggak cuma makan-makan sama yang bertiga ini, ada juga teman kerja saya dulu waktu saya ngajar di MTS gitu. Terus juga ada juga teman-teman waktu saya PPL dulu. Jadi kayak ternyata yang saya keluarkan semakin banyak, karena bukan harus sih, karena saya senang aja. Saya ingin aja buat makan bersama teman-temannya yang lain, sehingga bulan ini tuh minta ngambil uang tabungannya lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu biasanya saya ngambil uang tabungan karena keterusan self reward, beli barang-barang, sehingga harus mengambil ke uang tabungan. Seperti itu. Istilahnya meminjam uang tabungan sendiri Iya. seperti itu ya.
Itu sudah dari jauh-jauh kah atau untuk pinjam uang ini kira-kira sudah berapa bulan ini frekuensi? Kayaknya mulai saya mulai PPG ini Bu. Oh, Dulu tuh mulainya. oh ya dulu tuh kan saya kerja saya kan di Kabupaten Malang daerah Iya. Kepanjen itu kayak nggak ada apa-apa gitu loh Bu. Di sana apa adanya Hmm. cilok, puyang, apa cuma ya jajan-jajan murah yang bisa dibeli 5.000 Iya. gitu kan Bu. Nah sejak saya kuliah di sini tuh kayak banyak makanan gitu loh Bu ya, kayak tadi makan sama teman-teman kuliah, mie ayam, bakso sayur, kemudian di sini Ambarawa juga banyak jajan, Jalan Surabaya, si gura-gura kan itu banyak jajan aku. Jadi kayaknya saya jadi kurang bisa mengontrol atau nggak tahu gimana, sehingga saya lebih sering meminjam tabungan tuh akhir-akhir ini gitu. Karena di sini juga banyak kafe ataupun makanan-makanan viral yang biasanya lihat di TikTok. Oke, dari uraian Mbak Selvi ini tadi eh, sudah beberapa bulan ini Mbak Selvi seperti itu meminjam uang dari tabungan. Namun puncaknya ada di bulan ini. Ada di bulan ini karena ketambahannya ini tadi ya, makan bersama ada ulang tahunnya seperti itu. Kemudian dari permasalahannya Mbak Selvi ini tadi, kira-kira apa sih yang jadi tujuan atau yang ingin dicapai Mbak Selvi? Yang ingin saya capai itu saya ingin cuma cukup dengan uang yang sudah diberikan dari orang tua dan sudah saya sisihkan ke tabungan. Jadi saya ingin cuma cukup bulan ini ya sudah cuma itu, nggak usah nabung ke nggak usah nabung, nggak usah hutang ke uang tabungan ataupun nggak usah ngambil uang yang lain, ya sudah cukup dengan itu saja. Karena kan 800 itu juga lumayan besar ya Bu ya. Sebenarnya kalau bisa saya kelola dengan baik itu saya bisa menggunakan dengan maksimal seharusnya gitu Bu. Jadi saya inginnya cuma bisa ya sudah 800.000 ini aja, sama apa ya Bu ya, kayak self rewardnya nggak usah kebanyakan gitu deh Bu. Kayaknya kebanyakan uang saya keluar ya karena saya beli makanan ketika self reward kayak gitu. Kemudian adakah cara yang sudah dicoba Mbak Selvi ini untuk dilakukan untuk bisa apa ya, kan keinginannya tadi ini ingin cukup dengan uang, berarti nominalnya misalnya kita sebut saja 800.000 itu tadi kan, berarti kalau bisa setiap bulan cukup untuk uang 800.000. Nah, adakah cara yang sudah dicoba Mbak Selvi? Cara yang sudah saya coba itu kalau buat itu saya sering mencatat pengeluaran saya Bu. Saya tuh selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran saya. Jadi di awal bulan kalau sudah ditransfer uang saku, saya sisihkan dulu, habis itu saya masukkan ke catatan saya. Setiap hari itu saya mencatat pengeluarannya buat apa saja. Misalkan hari ini tadi saya habis beli nasi mentai gitu, saya catat 10.000. Terus beli pop es saya catat 6.000. Jadi saya sudah sering mencatat pengeluaran saya, dan dari aplikasi itu kan saya pakai aplikasi ya. Di situ bisa kayak digolongkan gitu loh, habisnya untuk makanan berapa, untuk pakaian berapa dan lain sebagainya. Nah ternyata dari hasilnya itu kebanyakan saya buat makanan itu bisa sampai 60% dari pengeluaran saya itu buat makanan, dan itu rinci sekali, kayak beli gacoan lah, beli takoyaki, dimsum, mie ayam dan sebagainya, itu terlihat jelas apa aja yang dihabiskan dari uang itu. Dan ternyata untuk pakaian, kemudian make up, transportasi, kafe dan lain sebagainya itu saya nggak terlalu besar, cuma perintilan kecil-kecil saja gitu. Yang bagian besar tuh makan, yang buat makanan Iya tadi. Berapa persen tadi? 60%. 60% ada di pengeluarannya ada di makanan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dengan caranya tadi kan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran itu tadi. Kalau menurutnya Mbak Selvi untuk dalam mengelola keuangannya nih, itu apakah sudah efektif? Dengan saya mencatat itu tadi. Iya. Kalau menurut saya sih belum deh Bu, belum. Masih belum. Iya Bu, kayaknya
Ya kan saya cuma lihat, kayak cuma lihat nominalnya aja, ternyata pakai besar di sini sini sini. Iya. Ternyata saya masih belum bisa menahan diri bulan kan saya mencatat sudah lama ya Bu Iya. ya. Bulan dahulu juga gitu. Ini bulan ini juga saya menghutang ke tabungan. Jadi kayak mencatat keuangan itu cuma biar saya tahu gitu aja. Ternyata endingnya padahal kan niat saya juga ingin mengelola uang saya ya. Ternyata cuma sekedar tahu. Oh ya udah tahu. Berarti kalau kurang ya transfer lagi Oke, dari oke, tabungan oke. gitu. Oh, jadi cuma sekedar, oh berarti aku habisnya 1 bulan segini. Iya. Apa aja? Oh ini Iya, tinggal benar, seperti Bu. itu Iya, aja. kalau sudah hampir akhir bulan dan merasa nih kok uangku cuma tinggal 50.000 misal, ya endingnya ya transfer minta lagi, utang lagi ke tabungan itu tadi. Oke. Nah, kemudian karena di aplikasinya itu kan berarti sudah tahu bahwa 60%-nya pengeluaran ada di makanan itu Iya. tadi. Nah, makanan ini sebenarnya itu karena Mbak Selvi mungkin di rumah karena kurang cocok dengan makanan, atau karena ibu yang jarang memasak, atau karena seperti yang tadi diomongkan karena sering keluar makan bersama teman, atau kayak gimana nih? Sebenarnya makanannya tuh bukan makanan yang berat, bukan selalu makanan berat gitu loh, kayak makanan yang hits sekarang kayak yang sering lewat ya iya, BP dan iya. lain sebagainya. Jadi lebih ke karena sering self reward aja gitu loh Bu. Kalau saya habis menjalani sesuatu tuh self rewardnya makanan, yang lainnya kan mungkin barang dan lain sebagainya. Saya barang juga tapi nggak terlalu. Kalau dari datanya tadi juga makanan. Oh, emang Iya, banyaknya di makanan itu iya. tadi karena self reward itu Iya, berarti. benar. Kalau misalnya karena self reward nih berarti kira-kira dikategorikan self reward itu yang seperti apa? Dikategorikan self reward itu kalau tadi saya habis menjalani hari-hari yang berat, misalkan kalau waktu BPN dulu waktu saya ngajar kelas banyak, tapi kalau sekarang itu misalkan minggu ini kan kita kuliah. Kalau hari Senin itu kan kadang pagi sampai jam terakhir sampai jam 4:30 itu baru pulang, kan itu capek ya Bu ya. Ya saya merewardkan, menghadiahkan diri saya sudah capek dengan beli takoyaki misalkan gitu. Atau kalau nggak gitu, waktu satu hari itu saya berhasil menyelesaikan satu topik di satu mata kuliah, kan itu capek ya Bu ya. Kayak wah saya sudah berhasil menyelesaikan itu semua, jadinya sebenarnya beli makanan itu lagi gitu Bu. Tapi makanannya bukan kayak cilok yang biasa saya beli, kan itu kayak jajan sehari-hari aja. Kalau itu makanannya biasanya ya dimsum, seblak, saya juga suka seblak. Kemudian gacoan itu juga masuk, takoyaki dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Untuk adakah frekuensi kayak misal bulan ini aja, kita ambil bulan ini ya. Di bulan ini kira-kira Mbak Selvi sudah melakukan self reward itu berapa kali sih? Misalkan aja saya setiap hari Kamis itu self reward ya waktu ngajar ya. Karena awal-awal kan ngajar itu berarti 3 kali anggap saja. Terus hari Senin kemarin itu kan kita padat juga. Itu juga saya beli apa ya kemarin, beli takoyaki. Kemudian hari Rabu itu saya berhasil menyelesaikan banyak tugas yang menumpuk. Itu saya juga sebenarnya beli mayunca itu 5 kali, itu yang buat diri saya sendiri ya. Terus tadi kan saya juga makan sama teman-teman saya yang itu gitu ya. belum dihitung, itu 1, 2, 3 kali. Apa lagi ya? Berarti sudah 8 nih. Iya. Adakah kayak peritilan-peritilan lainnya untuk self reward? Itu Bu, waktu ulang tahun kan saya beli hadiah buat diri saya sendiri. Tapi bukan makanan, itu barang gitu. Jadi kalau dihitung juga jadi 9 kali saya sudah self reward. Masih tanggal berapa itu Bu? Tanggal 22 sudah 9 kali. Berarti dari tanggal 1 sampai 22 bulan Mei ini berarti sudah melaksanakan self reward itu 9 kali ya. 9 kali itu yang makanan-makanan itu tadi untuk diri sendiri, kemudian ada barang karena ulang tahun itu, dan yang makan bersama teman-temannya itu ya. Oke. Nah, kemudian
eh, karena Mbak Selvi pun juga merasakan bahwa self reward ini kan mungkin terasa seperti agak berlebihan gitu ya. Kira-kira kalau untuk self rewardnya sendiri, adakah Mbak Selvi sudah pernah melakukan sesuatu untuk mencoba membatasinya gitu? Kalau kalau sebelum kan tadi mencatat ya Bu ya, kalau saya rewardnya kadang itu Bu, kadang itu saya beli makanan itu nggak searah sama jalan rumah gitu loh Bu. Kayak ke Ambarawa kan nggak searah, Oh terus iya, gura-gura kan juga nggak iya, searah iya. gitu. Jadi itu membatasi diri tuh saya kadang langsung pulang aja lah gitu, jadi nggak lewat Oh ke tempat-tempat jajanan di mana saya sering beli iya. jajan, jadi saya langsung pulang ke arah rumah tanpa harus mampir-mampir lagi dan melihat jajan lagi gitu biasanya. Dengan begitu, kira-kira itu apakah efektif untuk dilakukan? Belum juga, kadang kalau saya memang lagi ingin dan mood ya walaupun hujan kayak saya berangkat ya, walaupun panas-panas ya saya tetap ke segura-gura Bu beli beli jajan gitu atau makanan gitu. Oke, oke, oke. Dari yang sudah dilakukan ini tadi berarti mencoba untuk tidak berbelok-belok ketika Iya, pulang lurus saja. iya. Tapi ternyata juga masih belum Masih efektif belum lagi. efektif lagi. Oke, kemudian kalau misalnya coba kita evaluasi lagi, tadi kan sebenarnya berarti sudah ada dua opsi ya yang sudah Iya, dilakukan, benar. yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran, Benar. juga yang pulang, nggak langsung pulang, yang nggak menggak-menggok Iya, seperti benar. itu kan ya. Nah kalau misalnya kita evaluasi lagi, kira-kira kenapa sih kok bisa dua opsi tadi itu masih belum efektif? Kalau yang pertama itu karena kayak belum apa ya, itu kayak cuma sebuah informasi gitu loh, kayak mencatat keuangan itu belum yang menampar saya sampai kamu nggak bisa jajan lagi. Oh Nah, iya gitu loh. iya. Kayak Kayak cuma di skakmat gitu iya berarti kayak ya. cuma info kamu udah habis gini loh. Yang pertama kayak karena itu, karena masih belum apa ya, kena gitu di hati saya cuma informasi. Kalau yang kedua, kalau yang langsung pulang itu karena saya kan masih bisa apa ya, kayak masih bisa mengatur kalau emang mau pergi sana ya pergi ke sana, karena saya bawa motor sendiri juga. Oke. Dan sekarang kan aksesnya juga gampang, kalau nggak punya cash pakai QRIS, nggak punya QRIS bisa pakai cash gitu loh. Iya, Jadi oke, kayak oke. itu bukan yang menahan diri saya untuk tidak self-reward, untuk tidak jajan, dan untuk tidak konsumtif, itu tidak menahan diri saya. Seperti itu. Kemudian sebelumnya Ibu mengapresiasi gitu ya dengan apa yang Mbak Selvi lakukan. Mbak Selvi sudah berusaha dengan cara yang pertama tadi, mencoba untuk mencatat masukan dan pengeluarannya itu ya. Jadi biar Mbak Selvi tahu sih sebenarnya itu Mbak Selvi itu ada di apanya sih kok bisa sampai minus, sampai pinjem ke tabungannya sendiri seperti itu. Kemudian juga dengan yang kedua tadi dengan langsung pulang seperti itu. Dan ternyata menurut Mbak Selvi itu masih tidak efektif lagi karena kurang jerah dan mungkin kurang menampar ke dirinya gitu ya. Kira-kira ada ke opsi lain gitu, atau kira-kira menurut Mbak Selvi ada gambaran-gambaran sebenarnya ada Bu, tapi saya masih belum melakukan itu. Ini sih bahaya Bu, karena kan kalau pakai banking itu gampang sekali gitu. Oh iya iya. Kalau misal uang saya sudah tidak cukup, kalau pakai banking tinggal transfer aja. Misalkan besok kayaknya udah minus, tinggal transfer aja dan lain sebagainya. Kayaknya saya bisa membatasi diri dan bisa melakukan itu untuk menginstal banking yang uang tabungan itu, biar ya sudah, biar di sana saja. Oh iya iya. Iya, tapi saya kan punya kartu, masih punya kartu ATM. Tapi kalau mau pakai kartu ATM pun kan juga males kan, Iya benar. kayak mau jajan aja uangnya kurang aja harus ke ATM, harus transfer ke BRI dan ada adminnya dan lain sebagainya gitu sih Bu. Kayaknya solusi yang paling nyata dan bisa dilakukan itu ya itu sih Bu, uninstall banking yang di akun tabungan itu. Oh, menginstal aplikasi tadi, berarti untuk yang tabungan itu berarti yang Bank Jatim Iya, tadi benar, ya. benar. Oh, kalau misalnya di uninstall nih,
kira-kira apakah menurut Mbak Selvi, kalau misalnya Mbak Selvi coba bayangkan, kira-kira apakah efektif, dan Mbak Selvi tidak akan ada kendala atau kesulitan gitu misalnya untuk kedepannya? Kalau menurut saya nggak ada kendala sih Bu, karena kan uang saku juga kan di transfernya juga di BRI yang saya pakai sehari-hari Iya. gitu. Sedangkan Bank Jatim ya memang seharusnya uangnya tidak boleh keluar, ya sudah, cuma di pemasukan aja nggak boleh keluar seharusnya kan gitu. Tapi menurut saya nggak ada apa ya kendala sih Bu kalau saya uninstall Bank Jatim pun gitu. Walaupun kalau memang nanti urgent banget perlu Bank Jatimnya juga masih bisa pakai itu ATM kartu itu ATM, ya. iya gitu sih Bu. Oke, kalau misalnya berarti Mbak Selvi ini sekarang ingin mencoba untuk menginstal aplikasinya, jadi untuk membatasi aksesnya seperti itu ya, Iya. agar kalau misalnya jajan, kalau misalnya uangnya yang 800 ini nih ternyata tinggal segini, biar bisa dikontrol, lebih mengontrol Iya. dirinya seperti itu ya. Oke, nah karena ini berkaitan dengan keuangannya Mbak Selvi sendiri, jadi bisa apa ya, lebih cepat, lebih disegerakan, itu akan lebih baik lagi Iya, dilakukan. iya. Nah, kira-kira kapan Mbak Selvi ingin memulai, ingin melakukan uninstall aplikasi? Kayaknya habis ini juga bisa Bu, saya juga bawa HP kok, nanti tinggal dihapus aplikasi gitu aja nggak apa nggak masalah gitu. Oke, berarti setelah ini mau Iya. langsung di. Iya. Oke, Ya mungkin kalau habis konseling nanti saya hapus, atau nanti waktu di rumah saya hapus, nanti bisa saya kirimkan ke sebagai bukti iya, gitu ya, kirimkan ke saya ya. Oke, boleh. Kemudian untuk memantau dari yang sudah, yang ingin Mbak Selvi lakukan ini tadi dengan uninstall aplikasi. Nah, Ibu juga ingin tahu nih bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana apakah ini efektif atau tidak. Nah, gimana kalau misalnya kita melakukan seperti semacam perjanjian gitu. Jadi di dalam apa, di atas kertas nanti ada tanda tangan Ibu, ada tanda tangannya Mbak Selvi juga. Nah, di situ nanti sebagai sebuah perjanjian kalau misalnya Mbak Selvi akan menginstal aplikasi, dan kira-kira apakah efektif atau tidak. Kalau misalnya dengan uang 800.000 nih, kalau misalnya pas ingin 800.000 itu dalam sebulan, kira-kira menurut Mbak Selvi gimana cara mengelola keuangannya? ini sih Bu, karena 800.000 jadi seminggunya bisa 200 gitu kan, pas 200 nanti yang terakhir 800.000. Oke, benar. Jadi bisa dipantaunya itu nanti satu minggu itu apakah berhasil 200.000, Iya. atau kalau misalnya malah kurang, itu malah lebih bagus ya. Iya. Kalau misalnya lebih, oh kita evaluasi lagi Iya. nih, kira-kira ada di pengeluaran yang mana, Iya. seperti itu ya, bisa. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya karena ini meskipun dipantaunya kita, maksudnya untuk melihat evaluasinya lagi satu minggu lagi ke depan gitu ya. Nah, untuk benar-benar yang kita lihat apakah ini efektif atau berhasil tidaknya, itu kita lihat 1 bulan. Oh Ya, iya. karena kan eh, pengeluaran, pemasukannya Mbak Selvi setiap Iya, 1 bulan iya. sekali. Nah, kita lihat apakah 1 bulan ini cukup tidak ya 800.000 itu. Nah, seperti itu. Kira-kira untuk menguatkan agar semakin efektif lagi, kira-kira kalau misalnya ternyata 800 dalam 1 bulan ini, 1 bulan ini 800.000 itu ternyata berhasil dan bisa dilakukan, kira-kira apa yang ingin Mbak Selvi lakukan ini agar Saya menguatkan ya, gitu? Iya. saya kan suka nonton drama Korea kali Bu ya. Oh, Kalau misalkan nonton 1 minggu bisa berhasil nonton 2 episode itu gimana? oh, boleh. Itu dilakukan Ketika saya berhasil 1 minggu itu tidak lebih dari 200.000. oke, berarti di sini kita pantaunya berarti dalam 1 minggu Iya, saja 1 begitu minggu ya. saja, Oke, boleh. boleh. Jadi kalau dalam 1 minggu itu Mbak Selvi berhasil uangnya itu 200.000 atau kurang, nah itu berarti nanti Mbak Selvi bisa Nonton drama Korea 2 episode. oke, menonton drama Korea 2 episode. Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya ternyata Mbak Selvi ini
uangnya malah lebih ketika kita lihat 1 minggu ke depan ternyata uangnya malah 200 ke atas. Kira-kira apa konsekuensinya nih? Kayaknya ini aja sih Bu. Di bulan selanjutnya itu saya semakin sedikit aja. Jadi kan awalnya kan saya menabungnya dari 1 juta kan saya nabungnya saya nabungnya 200.000. Nah kalau saya nggak berhasil itu, nanti saya di bulan selanjutnya itu uang sakunya sebulan hanya boleh 700.000 atau Oke. berapa ya Bu ya, nanya biasa aja lah. Bentar Bu. 750.000. 75. Tapi nggak terlalu selisih ya. Atau mungkin kalau ibu bisa boleh memberi Iya. saran, atau kalau misalnya sebesar dengan uang yang dihabiskan ketika itu. Oh boleh. Kalau misalnya 1 minggu ternyata habisnya 250, Iya. berarti ditambah 50 di Oh tabungannya. iya. Kayak gitu aja deh Bu. Sebesar nominal berapa saya hutang ke tabungan, Iya, gitu boleh. saja Bu. Iya, boleh, Iya. boleh. Konsekuensinya itu saja Bu buat saya Bu. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan Bu Iza, dan nanti sekarang boleh Mbak Selvi tanda tangan di sebelahnya. Ini nanti ibu fotokan gitu ya. Oh, iya, jadi iya. biar kita sama-sama punya pegangannya. Iya. Jadi Mbak Selvi juga ingat, punya ini gini. Iya. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita melakukan atau melaksanakan kontrak perilaku ini atau perjanjian ini, kira-kira ada lagi yang ingin Mbak Selvi sampaikan? Kayaknya sudah semua sih Bu, saya sudah mulai mengetahui apa yang harus saya lakukan setelah ini. Oke, alhamdulillah yang sudah agak plong atau gimana Bu Iya, perasaannya sekarang? sudah tenang, sudah tahu solusinya gimana gitu Bu, biar bulan depan dan seterusnya saya nggak akan menghutang uang tabungan lagi. Oke, di sini Bu Yeza izin untuk menyimpulkan dari pertemuan kita dari awal tadi hingga ini tadi, bahwa Mbak Selvi cukup kesulitan dengan mengelola keuangannya seperti itu ya. Kemudian setelah kita lihat garis besarnya, ternyata permasalahannya lebih banyak di pelaksanaan atau melakukan self reward. Iya. Seperti itu. Kemudian Mbak Selvi juga sudah melakukan 2 opsi nih, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kemudian juga yang kedua nih opsinya terkait pulang, tidak usah belok-belok itu tadi. Nah, ternyata masih kurang efektif juga. Kemudian ternyata Mbak Selvi ada opsi yang ingin kita coba sekarang ini, yaitu dengan menginstal aplikasinya. Kemudian kita akan lihat, kita evaluasi lagi 1 minggu lagi seperti itu ya. Kita lihat minggu depan kira-kira nanti untuk waktunya kita coba nanti komunikasikan lebih lanjut. 1 minggu ini apakah Mbak Selvi berhasil pengeluarannya ini 200.000 atau kurang. Kalau misalnya nanti sudah bisa efektif, berarti kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya masih belum efektif, kita coba cari opsi lain atau kita pelaksanaan konseling lagi, kira-kira apa yang masih kurang gitu ya. Oke, ada yang saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya ya Bu mencarikan dan menemukan solusi apa yang terbaik buat saya, dan semoga apa yang sudah kita rencanakan ini tadi bisa saya jalani dengan baik. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Selvi, semangat ya. Iya Bu. Oke. Ya Bu, kalau begitu karena sudah jam segini Bu ya, saya mau pamit pulang dulu. Terima kasih banyak ya. Ini mau langsung pulang Mbak Selvi? Iya, mau langsung pulang. Sudah tidak sempit Oh, lagi iya. saya Bu ya. Sama-sama. Oke, Iya, hati-hati ya Mbak Selvi. iya, Bu.